Perkenalkan, nama saya Balu. Saya akan menjelaskan tentang isi buku Power, Politics and Society dari bab pertama hingga bab yang terakhir. Pada bab yang pertama yaitu tentang kekuasaan. Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikannya. Dan kewenangan yang diperoleh oleh seseorang atau sekelompok orang akan mempengaruhi tingkah laku orang lain atau sekelompok orang. Atau dengan kata lain, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, baik secara berpikir atau berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi pihak lain. Dalam pembicaraan umum, kekuasaan dapat berarti kekuasaan golongan, kekuasaan raja, atau kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah bila kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegangan kekuasaan tersebut. Kemudian yang berikut ada otoriter dan kekuatan kekuasaan. Otoritas adalah bentuk kekuatan yang muncul dari persetujuan individu dan kelompok berdasarkan rasa, legitimasi, dan kebutuhan atau tugas. Namun dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, akan tetapi juga dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Max Weber juga menyatakan pendapatnya bahwa ada 3 macam legitimasi. Legitimasi yang pertama yaitu dominasi tradisional, di mana dominasi ini berdasarkan pada tradisi yang ada atau yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, legitimasi yang diperoleh oleh elit tentu saja didasarkan pada tradisi yang ada dan berlaku. Kemudian yang berikut dominasi karismatik, di mana merupakan dominasi yang mendasarkan pada karisma yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang. Kemudian bagian yang berikut kelas sosial dan politik. Kelas sosial atau golongan sosial ini merujuk pada perbedaan hierarkis antara insan atau kelompok manusia dalam masyarakat atau budaya. Biasanya, kebanyakan masyarakat memiliki golongan sosial, tetapi tidak semua masyarakat memiliki jenis-jenis kategori golongan sosial yang sama. Sedangkan politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan di masyarakat. Kemudian pada bab 2 tentang peran negara. Negara seperti yang kita ketahui adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan pemerintahan dan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi sebuah individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Adapun bentuk-bentuk negara, yang pertama berdasarkan pemerintahannya, yaitu ada 3, monarki, republik, dengan teokrasi. Kemudian yang berikut berdasarkan pengambilan keputusannya, yaitu yang pertama autokrasi, oligarki, dan demokrasi. Kemudian yang ketiga berdasarkan susunan wilayahnya, yaitu yang pertama negara kesatuan. Kemudian yang berikut membedakan pemerintahan dari negara. Negara adalah seluruh komunitas secara tetap mendiami wilayah tertentu dan berhak untuk berdaulat dalam urusan internal maupun eksternal. Sedangkan pemerintahan merupakan bagian negara dan bisa diartikan pemerintahan adalah mesin untuk mencapai tujuan negara. Negara persatuan komunitas dan negara tidak ditaklukkan oleh siapapun.
walaupun negara tersebut telah terjajah, sedangkan pemerintahan bisa berubah sewaktu-waktu dalam persatuannya, layak lahirnya partai-partai baru, maka berubahlah pemerintahan tersebut. Negara adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah sifat dasar yang diperlukan untuk mendirikan negara. Sedangkan kedaulatan bukanlah atribut pemerintahan. Jelasnya, kedaulatan bukanlah miliknya pemerintahan. Kemudian yang berikut membedakan bangsa dan negara. Dari segi pengertiannya, bangsa merupakan sekelompok manusia dalam jumlah yang besar mendiami suatu wilayah tertentu, sedangkan negara adalah suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang pada wilayah tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bangsa merupakan individu beserta keturunannya yang mendiami suatu wilayah negara dan mengakui adanya kekuasaan di negara yang mendiaminya. Kemudian yang berikut budaya politik dan proses sosial. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara. Penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma, kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik. Kemudian yang berikut, politik kehidupan sehari-hari, ekonomi politik. Demokrasi terpilih sebagai sarana yang paling tepat untuk menjalankan sistem pemerintahan negara. Demokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, di mana dalam komentar kebebasan individu. Dalam penerapannya, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang digunakan sebagai tempat berlindung bagi kapitalisme. Hal ini dapat terjadi karena kapitalisme mengatur demokrasi, bukan demokrasi yang mengendalikan kapitalisme. Ketika kapitalisme memiliki kekuatan yang lebih besar, maka kapitalisme akan mengendalikan demokrasi melalui mekanisme pemerintahan. Kekuatan kapitalisme adalah kekuatan modal yang dibentuk oleh alamiah. Kekuatan modal terbentuk melalui akumulasi melalui sistem kapitalisme telah menghasilkan konglomerat yang memegang kendali dan hubungan pasar. Kemudian bab 5, politik kehidupan sehari-hari tentang lembaga sosial dan hubungan sosial. Lembaga sosial atau yang dikenal juga dengan lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Fungsi lembaga sosial yang pertama, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Adapun jenis-jenis lembaga sosial, yang pertama lembaga sosial santing, yang pertama lembaga keluarga santing, kemudian yang berikut lembaga pendidikan santing, kemudian yang berikut lembaga ekonomi santing, dan adapun lembaga agama santing, lembaga ekonomi santing, lembaga hukum santing, dan lembaga budaya santing. Kemudian yang berikut ada perkawinan dalam keluarga. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Kemudian bab 6 tentang partisipasi politik. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan
Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberalisme. Dalam demokrasi musyawarah, pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih. Secara sederhana, jenis partisipasi politik terbagi menjadi dua. Jenis partisipasi politik yang pertama yaitu partisipasi secara konvensional, di mana prosedur dan waktu partisipasinya diketahui oleh publik secara pasti dan oleh semua warga. Kemudian partisipasi politik yang kedua yaitu partisipasi secara non-konvensional, artinya prosedur dan waktu partisipasi ditentukan sendiri oleh masyarakat yang melakukan partisipasi itu sendiri. Kemudian bab 7 tentang pemilihan dan pemungutan suara. Pemilihan atau biasa disingkat dengan kata pemilu adalah memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif atau tidak memaksa dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan lain-lain kegiatannya. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikejam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga digunakan oleh para kandidat atau politik selalu komunikator politik. Namun ada pula fungsi dari keberadaan pemilu adalah yang pertama sebagai pintu gerbang utama bagi rakyat untuk menyampaikan suara atau pendapatnya dan pemilihannya dalam menentukan kebebasan menentukan salah satu seorang pemimpin negara secara mandiri. Kemudian yang kedua, agar rakyat dapat memilih kebijaksanaan dalam mengubah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah jika memang ada yang harus mendapat kebijakan atau mendapat persetujuan dari para pemimpin yang telah memilih atau untuk memfasilitasi meminta pertanggungjawaban rakyat terhadap pemimpin negara yang sepak terjangnya atau kinerjanya untuk melakukan pertemuan sebagai presiden tidak memuaskan. Kemudian yang ketiga, dapat diubah dari wadah untuk mengeluarkan aspirasi rakyat yang besar demi perbaikan ekonomi dan pembangunan negara yang telah terjadi. Yang keempat, untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, teratur dan damai, nyaman, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, pemilu dapat membuat pembangunan negara lebih mudah dari pengaturan yang diadakan pada hal-hal yang lebih baik di masa yang akan datang melalui rapat paripurna dan lain sebagainya. Kemudian yang berikut ciri-ciri pemilu yang dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi. Yang pertama, dimiliki kebebasan serta kompetensi yang dapat dipegang, kepuasan, pengaduan, dan kekecewaan rakyat. Kemudian yang kedua, pemilu yang dilaksanakan universal, secara transparan dan tidak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga,
tergantung hasil pemilu. Yang keempat, bersifat netralitas birokrasi. Yang kelima, rakyat diberi kebebasan. Yang keenam, terbuat dari panitia yang mandiri. Yang ketujuh, negara memberi kebebasan dan keluasan para peserta pemilu untuk menyetujui miliknya dengan kata-kata lugas, tidak menyudutkan partai-partai lain dan sebagainya. Kemudian bab 8 tentang gerakan sosial. Gerakan sosial adalah suatu bentuk aksi bersama yang bertujuan untuk melakukan reorganisasi sosial, baik yang diorganisir secara rapi maupun secara cair dan informal. Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama demi mencapai tujuan yang sama yang diinginkan oleh sekelompok orang, atau dengan kata lain, gerakan sosial adalah tindakan kolektif untuk mencapai keinginan yang menjadi cita-cita bersama. Gerakan sosial secara teoritis merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntunan atas perubahan dan institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat. Adapun jenis-jenis gerakan sosial, yang pertama gerakan perpindahan, yang kedua gerakan ekspresif, yang ketiga gerakan utopia, yang keempat gerakan reformasi, yang kelima gerakan revolusioner, yang keenam gerakan regresif, yang ketujuh gerakan perlawanan, yang delapan gerakan progresif, dan yang terakhir gerakan konservatif. Muncul atau penyebabnya gerakan sosial adalah suatu bentuk cara pandang individu terhadap fenomena yang dipengaruhi oleh ideologi di dalam dirinya. Dengan kata lain, pragme menentukan sikap individu terhadap suatu fenomena. Pragme dalam gerakan sosial adalah skema interpretasi yang memberikan kemampuan individu untuk mengidentifikasi suatu fenomena yang sedang terjadi di sekitarnya. Bab 9 tentang kekerasan terorisme. Kekerasan adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kekerasan atau martabat seseorang yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, umumnya yang berkaitan dengan kewenangan, yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa sebuah kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan penggunaan atau tindakan kesewenang-wenang itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Ada pula jenis-jenis kekerasan. Jenis kekerasan yang pertama yaitu jenis kekerasan yang dilakukan secara perorangan. Kemudian yang kedua, kekerasan yang dilakukan oleh negara atau kelompok. Kemudian yang ketiga, tindakan kekerasan yang tercantum dalam hukum publik. Yang keempat, tindakan kekerasan dalam publik. Kemudian yang terakhir, kekerasan simbolik. Namun kekerasan juga pada dasarnya tergolong dalam dua bentuk. Yang pertama, kekerasan sembarang yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak terencanakan. Kemudian kekerasan yang berikut adalah kekerasan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh sekelompok baik yang diberi ataupun tidak, seperti yang terjadi dalam perang, yakni kekerasan antar masyarakat dan terorisme.
Sedangkan terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak, yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan massal. Terorisme adalah serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata acara peperangan, seperti waktu pelaksanaannya yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Kemudian bab 10 atau bab yang terakhir tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan mengatur satu sama lain tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak. Di era globalisasi yang didukung oleh perkembangan teknologi, alat transportasi, dan ilmu pengetahuan, di wilayah dapat diketahui segala jenis informasi yang didistribusikan dunia dengan cepat dan mudah. Globalisasi dimaknai sebagai dunia satu atap atau dunia tanpa batas. Dampak globalisasi, adapun dampak negatif dan dampak positif. Adapun ciri-ciri globalisasi yang pertama, perubahan dalam konsep jarak, ruang, dan waktu. Yang kedua, adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama. Kemudian faktor penyebab proses terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, banyaknya kerjasama internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Yang keempat, ekonomi terbuka. Adapun dampak dari globalisasi. Yang pertama, dampak positif dari globalisasi, yaitu kemudahan menerima informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi, transformasi, dan informasi yang memudahkan manusia.